adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, semoga sehat-sehat aja. Dan di video kali ini Kak Devi bakal membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Jadi ini adalah edisi materi lingkaran part ketiga. Jadi di sini Kak Devi nggak hanya menjelaskan tentang bagaimana mencari keliling dan luas lingkaran, tapi juga tentang bagaimana mencari panjang busur, luas juring, dan juga tembereng. Jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai. Baiklah, yang pertama Kak Devi akan menampilkan rumus-rumus di materi ini. Jadi kalian pastinya udah tahu kan rumus keliling lingkaran, udah pernah nih waktu SD. Jadi keliling lingkaran itu bisa dicari dengan dua cara. Bisa 2 dikali Pi dikali R atau dengan Pi dikali D. Ini rumus ini digunakan tergantung yang diketahui ya. Kalau yang diketahui jari-jari berarti pakai yang atas ini. Tapi kalau yang diketahui adalah diameternya berarti pakai yang bawah ini. Masih ingat kan ya? Masih pastinya. Terus rumus kedua adalah rumus luas lingkaran. Luas lingkaran juga bisa dicari melalui dua cara. Kalau diketahui jari-jarinya, panjang jari-jarinya berarti pakai yang ini, Pi dikali R dikali R. Tapi kalau yang diketahui adalah diameternya, udah langsung aja cari yang ini, pakai yang ini ya, 1/4 dikali Pi dikali D dikali D. Nah, selain rumus keliling dan luas lingkaran ini ada beberapa rumus juga. Yang pertama adalah luas juring lingkaran. Masih ingat kan juring itu yang gimana? Yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Nah, jika kita mau cari luasnya berapa, itu caranya kayak gini. Besar sudut pusat dari juringnya itu per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas yang kedua itu ada bagaimana mencari panjang busur, garis lengkung itu loh. Kita mau cari tahu berapa panjangnya. Caranya adalah besar sudut pusat dari panjang busurnya, dari busurnya itu per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, ada lagi rumusnya nih. Kalau kita mau cari keliling juring, tadi kan luas juringnya tuh. Nah, sekarang ada juga rumus keliling juringnya. Itu sama dengan 2 dikali R ditambah panjang busurnya. Ini 2 kali R ya, tambah panjang busurnya. Dan yang terakhir adalah luas tembereng. Kalau kita mau cari luas tembereng, itu dicari dengan cara luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, supaya lebih paham nih tentang penggunaan rumus-rumus ini, nanti Kak Devi jelasin di contoh soal. Selanjutnya ada rumus-rumus lagi nih. Enggak rumus sih, tapi kayak hubungan antara antara apa nih? Jadi ini adalah hubungan antara sudut pusat dengan sudut satu putaran, panjang busur dan keliling lingkaran, luas juring dan luas lingkaran. Jadi hubungannya itu seperti ini. Besar sudut pusat per besar sudut satu putaran itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran, dan sama dengan juga luas juring per luas lingkaran. Jadi hubungan ini bisa digunakan jika salah satu dari hal-hal ini diketahui di soal. Nah, nanti supaya lebih paham ya kalian, nanti Kak Devi jelasin di contoh soal ya. Pasti akan lebih mudah dipahaminya, diresapinya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai. Jadi selain hubungan yang tadi, ada hubungan yang lain. Ini adalah hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada 2 buah lingkaran. Pada 2 buah juring lingkaran. Sorry, salah sebut. Jadi pada 2 buah juring lingkaran. Jadi hubungannya itu kayak gini. Besar sudut pertama per besar sudut kedua. Ini maksudnya besar sudut pertama nih juring pertama gitu ya, per besar sudut pusat pada juring kedua itu sama dengan panjang busur di hadapan busur pertama per panjang busur di hadapan busur kedua, sama dengan juga luas juring pada sudut pusat pertama per luas juring pada sudut pusat kedua. Oke, mungkin kalau dilihat gini aja nih, apa sih gunanya ini hubungan-hubungan ini? Jadi hubungan ini itu akan mempermudah kalian menyelesaikan soal-soal. Percayalah pada Kak Devi ya.
Jadi kita akan membahasnya melalui contoh soal. Baiklah, ini dia soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Diketahui keliling lingkaran itu adalah 48 cm dan besar sudut POQ, berarti besar sudut yang ini itu adalah 30 derajat. Tentukan panjang PQ. Nah, jadi untuk mencari panjang busur PQ, ini panjang busur PQ ya, karena ada garis lengkungnya di atasnya. Nah, untuk mencari panjang busur PQ ini kita memanfaatkan hubungan yang tadi. Jadi hubungannya yang ini. Tapi yang ditulis hubungannya itu nggak semuanya. Jadi yang ditulis adalah besar dari sudut pusat dan juga keliling lingkarannya. Jadi seperti ini ya. Jadi hubungan yang dipakai itu adalah hubungan yang ini aja. Jadi nggak harus ketiganya ya. Tergantung yang diketahui aja. Di sini kan yang diketahui adalah sudut pusat POQ. Berarti kita pakai perbandingan sudut pusat per sudut satu putaran. Kemudian yang diketahui lagi adalah keliling lingkaran. Berarti sudut pusat per sudut satu putaran itu kita hubungkan, kita sama denganin dengan panjang busur per keliling lingkaran sesuai dengan hubungan yang sudah ada itu ya. Jadi nggak harus ketiganya kalian tulis, tergantung yang diketahui. Sekarang ditulis sudut pusatnya 30 derajat per sudut satu putaran. Berapa sudut satu putaran? Iya, sudut satu putaran itu adalah 360 derajat ya. Diingat ya. Sama dengan panjang busur PQ. Belum tahu kan yang dicari itu. Berarti tetap aja tulis panjang busur PQ. Per keliling lingkarannya berapa itu diketahui di soalnya? 48. Nah ini 30 per 360 derajat ini bisa disederhanain. Jadi sederhanain dulu ya. Nah jadi ini bisa disederhanain sama-sama dibagi 30 ya. Yang ini 30 dibagi 30 kan 1. 360 dibagi 30 itu jadinya 12. Jadi kalau bisa disederhanain, kalian sederhanain dulu ya. Berarti kita bisa tulis kayak gini, 1 per 12 sama dengan PQ per 48. Nah yang ini juga kalian bisa sederhanain nih yang bawah ini. Nah kalau dia kayak gini boleh disederhanain ya, bisa boleh dicoret-coret. Kita sama-sama bagi 12 aja. 12 bagi 12 1. 48 bagi 12 4. Nah sekarang baru kali silang nih. 1 kali 4, sini lanjut sini ya, 4. 1 kali PQ jadinya PQ. Nah berarti udah ketemu nih, panjang busur dari PQ itu adalah 4 cm gitu. Gampang kan? Jadi hubungan yang tadi itu mempermudah kita dalam menjawab soal. Baiklah, soal berikutnya nih. Tentukan luas tembereng berikut. Nah tembereng itu adalah daerah yang diarsir ini ya, yang warna abu-abu ini. Jadi udah tahu kan luas tembereng tadi adalah luas juring dikurang dengan luas segitiga. Berarti kalian harus cari dulu luas juringnya. Luas juring itu kan dicari dengan cara tadi gimana? Besar sudut pusat. Di sini besar sudut pusatnya tuh yang ini. Kalau ada tanda kayak gini berarti besar sudut pusatnya berapa? Iya, 90 derajat. Nah, besar sudut pusat per 360 derajat. Habis itu dikali sama luas lingkaran. Langsung aja masukin luas lingkaran. Itu rumusnya adalah Pi kali R kali R. Nah, di sini sebelumnya kalian bisa sederhanain dulu nih ya, 90 per 360 itu berapa? Nah, di sini 90 per 360 derajatnya kita bisa bagi sama-sama 90 ya. Jadinya 1 per 4. Nah, kemudian di sini pi-nya kita pakai 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, ini berarti berapa jadinya? Ini kan 3,14 kali 10 kali 10 itu kan jadinya 314 ya. Berarti ini tinggal dihitung 1 per 4 dikali 314. Wah sepertinya ini desimal nih. Coba dihitung dulu nih. 1 kali 314 314. Tinggal dibagi sama 4. Berapa yuk berapa? Iya bener banget, 78,5. Sekarang luas juringnya udah ketahuan nih.
Langkah selanjutnya adalah mencari luas segitiga. Luas segitiga yang dimaksud tuh luas segitiga ini. Set. Nah, luas segitiga itu rumusnya apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kalau dalam soal-soal seperti ini nih, alas sama tinggi itu pasti sama ya. Alasnya 10, tingginya juga 10 ya. Berarti 10 kali 10 per 2. Ayo sambil dihitung nih, berapa? 10 kali 10 100. 100 berarti dibagi sama 2. Berapa jadinya? Iya, 50. Sekarang baru kita cari luas temberengnya. Luas tembereng tadi kan dicari dengan cara luas juring dikurangi luas segitiga. Berarti tinggal dikurangin 78,5 dikurangi 50. Ayo dihitung dulu berapa. Iya, jadinya 28,5. Satuannya cm pangkat 2 ya, karena ini luas. Gitu, gimana? Gampang kan cari luas tembereng? Gampang. Lanjut soal berikutnya. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Tentukan luas daerah yang diarsir jika panjang persegi berikut adalah 10 cm. Berarti ini panjang perseginya adalah 10 cm. Luas diarsir tuh nih luas yang warna abu-abu ya. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Oke, kita harus melihatnya secara baik-baik. Nah, coba kalian perhatikan nih. Kalau Kak Devi tarik garis ke sini nih. Oke, semoga lurus. Nah, terus Kak Devi tarik garis juga nih dari sini ke sini. Nah, bagian yang ini itu sama kayak yang ini kan? Bagian yang ini juga sama dengan yang ini kan? Coba diperhatikan baik-baik nih. Iya kan? Iya kan? Lengkung-lengkungnya sama kan? Jadi bisa kita tulis kayak gini. Nah, berarti itu sama aja. Kalau yang ini itu kita pindahin ke sini bisa kan? Berarti yang ini jadi diarsir. Yang ini juga pindah ke sini, bisa kan? Berarti ntar jadinya tuh seperti persegi panjang daerah yang diarsirnya. Ini Kak Devi keluarin gambarnya ya. Sekarang kalian harus cari tahu panjang ini ke sini itu berapa. Panjang dari sini ke sini itu kan adalah jari-jari lingkarannya kan. Ini kan persegi. Panjang perseginya 10. Berarti panjang jari-jarinya tinggal kalian bagi 2 10-nya. Jadi 5. Terus panjang dari sini ke sini berapa? Iya, 10. Bisa ya? Ini dapat 5-nya, ngerti ya? Karena ini kan setengahnya nih. Ini setengahnya dari panjang perseginya. Jadi 10-nya tinggal dibagi 2. Untuk cari luasnya tinggal kali nih. Luas persegi, panjang kali lebar. 10 kali 5 jadinya 50 cm persegi. Baiklah, soal berikutnya. Diketahui panjang busur AB adalah 32 cm. Tentukanlah panjang busur CD. Jadi, ketentuan yang kita perlukan, hubungan yang kita perlukan itu yang ini. Jadi, sama kayak tadi, ini hubungannya nggak perlu ketiganya yang kita tulis ya, tergantung yang diketahui aja. Di sini kan yang diketahui adalah besar-besar sudut pusatnya dan panjang busur. Jadi kita pakai hubungan antara sudut pusat pertama dan kedua dan panjang busur pertama kedua. Jadi bisa kita tulis kayak gini. Nah, bisa ditulis kayak gini kan? Besar sudut pusat AOB per besar sudut pusat COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Jadi yang ditulis hubungannya itu yang diketahui di soal aja. Sekarang kita masukin rumus ke angka-angkanya. Besar sudut AOB berapa? Yang ini ya. Oke, 48 derajat. Terus per besar sudut COD 120 derajat. Sama dengan panjang busur AB 32. Per panjang busur CD belum tahu. Nah, ini kalian bisa sederhanain, yang bisa disederhanain dulu ya supaya lebih
Mudah ngitungnya. Nah, ini 48 sama 120-nya Kak Devi sama-sama bagi 12. Bisa kan? Iya, 48 bagi 12 jadinya 4, 120 dibagi 12 jadinya 10. Nah, kira-kira ada yang bisa disederhanain lagi nggak? Iya, yang ini bisa ya. Jadi yang ini sama ini tuh bisa disederhanain. Sama-sama bagi berapa? Iya, benar banget, bagi 4. Ini dibagi 4, 1. Ini dibagi 4, 8. Sekarang baru kali silang. 1 dikali CD jadinya CD. Panjang busur CD sama dengan 10 dikali 8 jadinya 80. Berarti panjang busur CD adalah 80 cm. Gitu, gampang kan? Cuma 3 baris udah langsung ketemu. Gimana? Gampang ya? Bisa ya? Baiklah, ini dia soal berikutnya. Diketahui luas juring COD adalah 45 cm persegi. Tentukanlah luas juring AOB. Oke, berarti ketentuan hubungan yang dipakai adalah yang ini. Nah, sama kayak tadi yang ditulis itu hubungannya nggak perlu ketiganya ya, tergantung yang diketahui aja. Di sini yang diketahui adalah besar-besar sudut pusatnya dan luas juring. Berarti kita tulis dulu hubungannya. Oke, berarti rumus yang ditulis adalah seperti ini ya. Besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Jadi di sini Kak Devi luas juringnya disingkat jadi LJ biar nggak lama-lama nulisnya gitu. Hemat tinta pulpen. Jadi tinggal kita masukin aja ukurannya. Besar-besarnya, besar sudut pusat AOB kan 48 derajat. Ini kayaknya sama deh soalnya kayak tadi, cuman yang ditanya berbeda. Per 120 derajat sama dengan luas juring AOB-nya belum tahu karena itu yang ditanya. Berarti tetap tulis luas juring AOB per luas juring COD 45 cm persegi. Nah, sama kayak tadi kita sederhanain yang bisa disederhanain dulu. Baiklah, sama kayak tadi, di sini Kak Devi sederhanain yang 48 per 120-nya ya, sama-sama dibagi 12. Jadi 4 per 10 jadinya. Oke, sekarang kita kali silang. 10 dikali sama luas juring AOB jadinya 10 luas juring AOB. Tetap kayak gitu ya. Terus yang sebelahnya nih sama dengan 4 dikali 45 jadinya berapa? 180. Berarti untuk mencari luas juring AOB tinggal diapain? Ayo, coba ditebak. Iya, bener banget. Yang ini bagi ini ya. Berarti 180 dibagi sama 10. Jadinya oke, ini mohon maaf ya, kok tulisannya naik-naik ke puncak gunung. Oke, jadinya 18 cm persegi gitu. Sama kayak tadi, cuma beberapa baris aja udah ketemu jawabannya. Gampang kan? Jadi yang penting kalian ingat hubungan-hubungan yang tadi. Baiklah, lanjut soal berikutnya. 6 lingkaran dengan panjang jari-jari sama tepat menempati sebuah persegi panjang. Jika keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm, luas daerah yang diarsir. Oke, yang diarsir adalah warna abu-abu gelap. Nah, ini kan udah diketahui luas satu lingkarannya adalah 62,8. Jadi kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian cari adalah berapakah panjang jari-jari dari lingkaran tersebut. Untuk mencarinya, kita manfaatkan yang sudah diketahui, yaitu keliling lingkaran. Jadi gini, nah cara untuk mencari panjang jari-jari yang diketahui kelilingnya adalah seperti ini. Jadi K dibagi 2pi. Jadi keliling lingkaran dibagi 2pi. Di sini pi-nya Kak Devi pakai 3,14 karena di sini kelilingnya itu desimal. Jadi Kak Devi coba pakai 3,14. Tapi sebenarnya udah ada sih diketahui di sini di soalnya. Cuman Kak Devi lupa tulis. Jadi ya dimaafkan ya. Nah, jadi ini
kelilingnya 62,8 dibagi 2 kali 3,14. Kalian kaliin dulu, 2 kali 3,14 berapa? Iya, 6,28. Nah, sekarang kalian bagi nih, 62,8 dibagi 6,28. Berapa? Iya, bener banget. Jadinya 10. Berarti panjang jari-jari dari lingkaran ini adalah 10. Jari-jari itu kan dari sini sampai sini aja ya, yang 10. Nah, ini kita harus cari yang ini, panjang dan lebar. Oke, dan lebar dari persegi panjang ini. Untuk tahunya berarti kita harus tahu panjang diameternya dulu nih. Diameter satu lingkaran. Diameter itu kan segini. Untuk mencari diameter, 2 dikali jari-jari. Berarti 2 dikali 10. Berapa? 2 kali 10. Jadinya 20. Nah, berarti dari sini sampai sini tuh 20. Dari sini sampai sini itu 20. Berarti lebar persegi panjangnya itu adalah 40, ya kan? Nah, ini juga sama. Dari sini sampai sini itu 20. Dari sini sampai sini juga 20. Dari sini sampai sini juga 20. Berarti panjang persegi panjangnya 60. Sekarang kan kita disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Berarti kalian harus mencari luas persegi panjang dulu berapa. Terus luas lingkarannya berapa. Luas dari ke-6 lingkaran ini berapa. Gitu. Jadi kita cari satu-satu ya. Pertama cari dulu luas persegi panjangnya. Panjang kali lebar. Panjangnya tadi kan 60. Yang ini dari sini ke sini itu 60 kan. 20 tambah 20, 20 tambah 20, 60. Dikali lebarnya itu yang ini. Berarti 20 tambah 20 jadinya 40. Nah, kalian kalian dulu berapa? Iya, 2400. Sekarang cari keliling dari keliling lagi luas dari 6 lingkaran ini. Jadi gini. Nah, di sini kan lingkarannya itu ada 6. Jadi luas lingkarannya itu 6 dikali pi dikali r dikali r, karena lingkarannya ada 6. Jadi harus dikali 6 ya. Berarti 6 dikali pi-nya pakai 3,14 ya, karena r-nya itu 10 bukan kelipatan 7. Ayo dikaliin dulu nih. 6 kali 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan jeng jeng jeng. Iya, benar banget. 1884. Berarti gampang dong tuh cari luas daerah yang diarsir, tinggal dikurangi luas persegi panjangnya 2400 dikurangi luas 6 buah lingkarannya. Jadi dikurangin dulu. Berapa? Iya, benar banget. Jadinya 516 cm persegi. Oke, soal ini memang agak sedikit panjang, tapi kalau diresapi dengan baik-baik ini gampang kok, ya kan? Ya kan? Jadi itu dia. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Tentukan luas dan keliling juring berikut. Oke, kita cari satu-satu ya. Kita cari dulu luas juringnya, LJ. Singkat nih, singkat. Oke, tadi udah Kak Devi paparkan lah kan rumus untuk mencari luas juring. Apa? Masih ingat? Iya, benar banget. Besar sudut pusat berarti 60 derajat per 360 derajat dikali sama keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan pi kali R kali R. Di sini R-nya 21, berarti pi-nya pakai 22/7 ya, karena kelipatan 7 R-nya. Kali, wah besar banget kalinya. Kali 21 kali 21. Sekarang kita coret-coret yang bisa dicoret dulu. Nah, di sini Kak Devi coret 60 sama 360-nya, sama-sama Kak Devi bagi 60. Jadinya 1/6 kan? Terus ini 21 sama 7-nya juga Kak Devi coret, jadinya 3. Nah, apakah ada yang bisa dicoret lagi? Coba yang ini. 3 sama 6 bisa dicoret kan? Berapa?
Sama-sama bagi 3. Berarti ini 2. Ini habis kan 1. Ya udah nggak usah ditulis deh kalau 1. Terus ada yang bisa dicoret lagi nggak? Iya, yang ini 2 sama 22. Sama-sama bagi 2. 22 bagi 2 11. 2 bagi 2 1. Nah, kalau udah 1-1 nggak usah dihiraukan dia ya. Nah, berarti ini penyebutnya udah nggak ada angka ya. Tinggal 11 kali 21. Jadinya 231 cm persegi. Udah jadi deh. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencari keliling juring. Tapi sebelum mencari keliling juring, kita perlu mencari panjang busurnya dulu karena diperluin nanti. Jadi panjang busur itu kan besar sudut pusat, berarti 60 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 kali pi kali r. Di sini Kak Devi langsung masukin ya angka-angkanya. 2 dikali pi-nya 22/7 dikali r-nya 21. Ini sama kayak tadi, ini kita coret aja. Sama-sama bagi 60 jadinya 1/6. Terus yang ini sama ini dicoret jadinya 3. Terus yang ini 3 sama 6 bisa dicoret lagi kan, jadinya 2. Sama-sama bagi 3 kan, 6 bagi 3 2. Lagi 1 nih, 2 sama 2 dicoret jadinya habis kan. Berarti tinggal 22 aja. Berarti panjang busurnya adalah 22 cm. Berarti kita bisa cari keliling juring. Nah, ini nggak bagus ya tulisannya ya, mohon maaf ya. Nah, keliling juring itu kan dicari dengan 2 kali R dikurangi panjang busur. Panjang busur PB gitu ya. Berarti ini 2 dikali sama jari-jarinya berapa? 21 dikurangi sama 22. Berarti kaliin dulu 2 kali 21 42 dikurangi 22. Berarti jadinya jadinya 20 cm deh keliling juringnya gitu ya. Semuanya itu rumusnya udah ada, udah Kak Devi tampilkan tadi. Jadi tinggal kalian ingat dan kalian pelajari ya soal-soal yang sudah Kak Devi jelaskan tadi, karena kemungkinan siapa tahu nih nanti keluar di latihan-latihan atau ulangan kalian. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi, pembahasan soal dari Kak Devi tentang materi lingkaran part 3 yang membahas tentang keliling, luas lingkaran, luas juring, panjang busur, luas tembereng, dan kawan-kawannya. Jadi semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan tadi bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas nih, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.